Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, sebelumnya Bapak ingin ambil absen ya, siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir pada hari ini. Apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua, Pak. Hadir semua ya. Nanti nihil cepat saja, tidak perlu ambil absen secara perorangan. Kita akan belajar tentang materi saja'ah dalam artian adalah berani membela kebenaran. Sebelum kita masuk ke pembelajaran dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, sedikit ada sebuah kisah di zaman perjuangan kerajaan Islam waktu itu ya. Ada kisah seorang panglima perang yang bernama Tariq bin Ziyad. Ya, dia merupakan seorang panglima perang yang memimpin perluasan wilayah Islam itu ke daerah Spanyol. Yang mana pada saat itu daerah Spanyol ini dipimpin oleh Raja Roderick yang terkenal dengan kekejaman dan perbedaan kasta yang dilakukan pada rezim kepemimpinannya. Kemudian, di mana letaknya menakjubkannya kisah dari Tariq bin Ziyad ini adalah ketika setelah sampainya di daratan Spanyol, pasukan Tariq bin Ziyad ini dikumpulkan di Gibraltar, Jabal Tariq yang dikenal itu, yang mana di sini si Tariq bin Ziyad ini mengumpulkan seluruh pasukan yang dibawanya berjumlah 500 orang. Itu sudah berkumpul, kemudian diperintahkannya untuk mengeluarkan semua perbekalan dan semua kebutuhan selama peperangan, dan diperintahkannya pasukannya untuk membakar semua kapal-kapal yang mereka gunakan untuk menuju ke daratan Spanyol. Kemudian hal ini disebabkan kenapa? Karena jumlah pasukan yang dibawa oleh Tariq bin Ziyad itu hanya berjumlah 7.000 orang ya, hanya berjumlah 7.000 orang. Sedangkan Raja Roderick yang mengetahui bahwasanya adanya pasukan Tariq bin Ziyad yang datang ke Spanyol, maka dia menyiapkan pasukan sebanyak 100.000. Perbandingannya adalah 7.000 berbanding dengan 100.000. Ini serentak memicu patah semangat ya dari pasukan Tariq bin Ziyad. Kemudian kebijakan dan keputusan yang diambil oleh Tariq bin Ziyad waktu itu yang mengejutkan seluruh pasukannya adalah disuruhnya mengeluarkan semua perbekalan dan kebutuhan selama peperangan, kemudian disuruh membakar semua kapal yang digunakan untuk menyeberang ke daratan Spanyol. Sehingga pasukannya itu pun sontak protes ya kan, bertanya-tanya kenapa hal itu dilakukan. Kemudian Tariq bin Ziyad menyatakan bahwasanya kita datang ke sini untuk berperang dan pilihannya hanya dua, apakah kita akan memenangkan peperangan dan tinggal di sini atau kita binasa di sini. Sehingga dari kejadian tersebut terpiculah semangat kembali dari pasukan Tariq bin Ziyad bahwasanya mereka fokus dan mereka yakin untuk berjuang di jalan Allah SWT. Itu kisah dan motivasi untuk kita bersama bahwasanya adanya keberanian ya, yang dimunculkan dari seorang Tariq bin Ziyad sehingga memicu seluruh pasukan yang bawahnya walaupun berjumlah sedikit. Sehingga pada akhir ceritanya proses peperangan yang ekspedisi berkuasa di Spanyol ini hanya menargetkan, karena yang diprotes adalah Raja Roderick, maka target peperangan ekspedisi itu adalah hanya sekedar untuk membunuh ataupun menghilangkan Raja Roderick dari tahtanya, sehingga rezim yang ditimbulkannya tadi bisa hilang. Sehingga sebagian dari pasukan Raja Roderick yang waktu itu mendukungnya banyak yang berpindah ataupun dalam artian tidak lagi mendukung Raja Roderick. Nah, sehingga dengan izin Allah SWT, Tariq bin Ziyad dan beserta dan pasukannya itu gak dapat masuk ke daerah kerajaan Raja Roderick itu tanpa perlawanan dan tanpa perangan. Sehingga Raja Roderick terbunuh dan terhentilah perang tersebut. Sehingga nampak di sini jelasnya bahwasanya ada sikap berani ya, dari seorang Tariq bin Ziyad dalam memotivasi dan juga dalam berjuang dalam membela kebenaran. Itu saja untuk kisah ya, bisa kita simpulkan bahwasanya di sini adanya sebuah kata seperti yang materi yang kita sampaikan adalah saja'ah, itu berani membela kebenaran. Ini sudah dicantumkan dan dicontohkan oleh Tariq bin Ziyad bahwasanya dia memiliki rasa keberanian. Sehingga sebelum kita memasuki apa sih saja'ah ya kan? Apa sih saja'ah? Ya, tadi kita bicara tentang saja'ah.
Kemudian sebelumnya kita paham dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang pertama itu menguraikan pengertian dari syaja'ah. Jadi di sini nanti Bapak akan jelaskan, kita semua akan belajar tentang apa itu syaja'ah, ya. Kemudian dalil yang berkaitan dengan dari syaja'ah. Kemudian ciri orang yang memiliki sifat syaja'ah, serta hubungan syaja'ah dengan kejujuran, gitu kan. Setelah itu mengidentifikasi tanda-tanda orang-orang yang memiliki sifat syaja'ah, serta menguraikan hikmah dan menerapkan sifat syaja'ah ini dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita langsung saja mulai dari pengertian. Ya, pengertian syaja'ah secara bahasa itu berarti nyata. Ya, jadi syaja'ah itu dalam maknanya adalah nyata. Nyata, kekuatan, kemudian keberanian, tekun dan kegagahan, serta kekuatan hati menghadapi keputusan. Enak, sabar menyelesaikan diri sendiri. Jadi di sini nampaknya bahwa syaja'ah ini adalah letak kekuatan dari dalam diri seseorang, baik itu dari hatinya atau keberaniannya. Dia lanjut secara istilah. Ini syaja'ah adalah kemampuan menundukkan jiwa agar tetap tegar, teguh dan tetap maju saat berhadapan dengan problematika kehidupan musuh dan sifat. Jadi seperti yang disampaikan tadi, ini merupakan kekuatan jiwa, ya, yang di atas yang secara bahasa dijelaskan. Ini kekuatan jiwa seseorang sehingga memunculkan sifat tegarnya, teguhnya, dan tetap maju meskipun dihadapi permasalahan hidup dan musuh-musuh dalam sifatnya. Itu. Saya pahami sampai sini? Saya. Kita lanjut untuk selanjutnya, yaitu tentang macam-macam syaja'ah. Pertama itu syaja'ah harbiah, ya. Syaja'ah harbiah ini adalah keberanian. Sesuai dengan yang dijelaskan tadi, bahwasanya inti dari syaja'ah ini adalah keberanian. Sehingga syaja'ah harbiah adalah keberanian yang terkait dengan peperangan. Misalnya kebenaran, keberanian dalam medan tempur di waktu perang, seperti yang dilakukan dan dicontohkan oleh Tariq bin Ziyad seperti yang Bapak sampaikan tadi. Ya, jadi intinya syaja'ah harbiah ini merupakan keberanian yang dimiliki seseorang ketika mampu untuk maju ke medan perang dan keberaniannya ketika berjuang di medan perang. Dan macam yang syaja'ah yang kedua adalah syaja'ah nafsiyah, yaitu keberanian jiwa terkait dengan menghadapi bahaya dan penderitaan dan menegakkan kebenaran. Jadi intinya nafsiyah ini merupakan perjuangan atau keberanian seorang dalam memutuskan sesuatu perkara atau dalam menghadapi suatu permasalahan dan keberaniannya dalam mengambil tindakan. Ini akan terkait dengan syaja'ah nafsiyah. Jadi memang akan muncul dari hati seseorang, dan berawalnya syaja'ah nafsiyah ini juga akan bermula dan akan muncul pada syaja'ah harbiah. Sehingga seorang yang memiliki kekuatan hati dan keteguhan jiwa ketika mengambil keputusan, maka ketika adanya perperangan dia akan mampu untuk menerapkan syaja'ah harbiah ini. Sampai sini paham? Ada pertanyaan? Tidak, ya. Kita lanjutkan saja dulu, nanti jika ada pertanyaan silakan. Dan kita lanjut tentang dalil, ya. Dalil syaja'ah, yaitu Quran surah An-Nisa ayat 135. Siapa yang bisa membacakan? Ya, silakan. Kalau mau melihat Al-Quran boleh. Silakan coba dibacakan bacaan dari Quran surah An-Nisa ayat 135. Siapa Sri? Ya, silakan kepada Sri untuk membacakan. Yang lain silakan didengarkan, ya, dan disimak juga bacaan dari Sri.
والآخرين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهم فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. Terima kasih ya Siti, sangat luar biasa bacanya, sangat merdu, kita dengarkan bersama. Jadi jawabannya yang akan evaluasi dari bacaan Siti, pokoknya itu sudah bagus ya, tinggal dimantapkan lagi dan diulang-ulang lebih banyak ya. Karena membaca Al-Quran ini lebih sering kan lebih banyak baca. Jadi sering ya. Jadi dari ini berat surah An-Nisa ini dapat tinggal dari sini ya. Hai orang jadilah kamu, jadilah kamu orang-orang yang benar-benar menegak keadilan. Jadi di sini untuk menegakkan keadilan, ya dari ayat ini tidak dikatakan. Maksudnya dalam menegakkan keadilan ini butuh keberanian. Kenapa seperti itu? Karena kebanyakan dari permasalahan yang sering kita temui itu dalam menegakkan keadilan itu kebanyakan orang-orang menimbang, ya kan, menimbang apakah itu karib kerabatnya, apakah itu saudaranya, ataupun dia mendapatkan suapan ataupun motivasi yang lain gitu kan, sehingga dia tidak bisa memutuskan segala sesuatu itu secara adil seperti ini, secara keadilan dia tidak bisa memutuskan itu secara keadilan, sehingga di sini muncullah gejolak dalam dirinya, apakah dia akan berani membela kebenaran ataupun dia akan mengikuti hawa nafsunya yang takut. Nah, itu akan dibuktikan berarti apakah dia memiliki seperti jahat. Ya, jadi dari ayat ini sudah nampak bahwasanya seorang yang memiliki keberanian itu pasti akan memegang ayat ini sebagai pedoman. Sehingga dia akan berupaya untuk menjadikan dirinya termasuk orang-orang yang menegak keadilan. Kita lanjutkan untuk ciri-ciri orang yang memiliki sifat syaja'ah. Dan yang pertama adalah selalu istiqomah dengan keyakinan terhadap kebenaran. Jadi yang pertama itu istiqomah. Ya, istiqomah dalam artian teguh pendirian, tidak tergoyahkan oleh apapun. Ya kan? Kemudian tidak mudah dipengaruhi oleh segala hal, seperti yang tadi Pak jelaskan, tidak dipengaruhi oleh keluargaan, kemudian tidak dipengaruhi oleh uang, kan? Didapatkan sogokan ataupun dapatkan uang yang diberikan oleh seorang yang akan diadili, itu akan ditentukan di sini apakah dia memiliki istiqomahannya, apakah dia akan memutuskan ataupun dia akan menyatakan yang benar itu benar atau menyatakan yang benar itu malah salah. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah berkata jujur untuk semua kesaksian yang diberikan. Jadi orang yang memiliki sifat syaja'ah ini dia akan selalu berupaya jujur dalam menyampaikan apa permasalahan dan putusan yang diambil, sehingga apapun kejadian yang dilihatnya dan permasalahan yang dijumpainya itu akan diceritakan seperti apa adanya, tidak dimanipulasi dan tidak juga dibohong-bohong. Sehingga di sini nampak meskipun dia akan terancam nyawanya setelah memberikan kesaksian ataupun setelah dia menyatakan kejujuran itu tidak akan jadi pertimbangan, tidak akan jadi permasalahan baginya. Karena baginya pokok pertama adalah menyampaikan bahwasanya yang benar itu adalah benar. Dan yang selanjutnya bersikap adil dalam memutuskan suatu perkara. Ya. Dari ini kaitannya halnya dengan istiqomah dan jujur. Ketika dia sudah istiqomah, dia sudah teguh pendiriannya untuk menyampaikan dan dia berani menyampaikan kejujuran, sehingga akhir sifatnya adalah bersikap adil dalam memutuskan satu perkara. Ketika dia seperti yang sampaikan tadi akan memutuskan satu perkara antara si fulan dengan si fulan, maka dia akan memutuskan sesuai dengan fakta dan realita yang ada. Apakah si fulan ini bersalah atau tidak, itu dikembalikan kepada kondisi dan hukum-hukum yang berlaku seperti itu. Kemudian yang keempat adalah berbicara sesuai dengan kenyataan.
Ini semuanya berkaitan. Ketika dia sudah mampu beristiqomah, ketika dia sudah jujur, adil, maka dalam berbicara pun dia akan menyampaikan sesuai dengan realita dan keadaan yang dihadapi. Hingga inilah ciri-ciri orang yang memiliki sifat syaja'ah, yang dalam artian ini sifat-sifat orang-orang yang memiliki sifat berani membela kebenaran. Sampai sini ada pertanyaan? Cukup, Pak. Ya, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya adalah hubungan syaja'ah dengan kejujuran. Seperti yang kita tahu, bahwasanya syaja'ah ini seperti yang sampaikan tadi, syaja'ah adalah berani membela kebenaran, sedangkan kejujuran itu menyampaikan segala sesuatu sesuai dengan keadaan dan realita yang dihadapi. Sedangkan hubungannya adalah pertama antara kaitannya adalah atau hubungannya antara syaja'ah dengan kejujuran itu sama-sama memiliki konsisten, konsisten dalam artian tetap teguh pendirian dalam menyampaikan kebenaran yang disampaikan. Begitu juga dalam kejujuran, dia akan menyampaikan apakah itu benar atau salah itu sesuai dengan realita yang dihadapinya. Tidak mempertimbangkan apakah ada efek samping atau ada permasalahan setelah yang disampaikan, itu tidak menjadi pertimbangan. Karena beraninya ini berkaitan dengan kejujuran, berani menyampaikan kejujuran yang dihadapi. Kemudian yang kedua adalah berani mengakui kesalahan. Orang yang syaja'ah dan orang yang jujur ini juga sama-sama memiliki sifat berani, berani mengakui kesalahan. Kebanyakan dari kita itu sangat sulit untuk mengakui kesalahan, bahkan sangat sering ditemui itu berbohong untuk membela diri, padahal itu sudah salah, tapi masih juga membela diri untuk menyatakan bahwa dirinya benar. Dan orang-orang yang memiliki sifat syaja'ah dan kejujuran ini itu sama-sama memiliki sifat berani mengakui kesalahan. Dia tidak pernah memikirkan apakah konsekuensinya seperti apa, apakah hukumannya seperti apa, itu tidak jadi pertimbangan. Tapi yang terpenting apapun yang dia lakukan dan apa permasalahan, dia berani mengakui kesalahan yang dilakukannya. Kemudian yang ketiga adalah selalu senang berbuat baik. Jadi orang yang syaja'ah ini kejujuran namanya juga syaja'ah, yang berani membela kebenaran, dan kejujuran ini juga merupakan sifat yang mulia gitu kan. Sehingga selalu gemar berbuat baik ke dalam nantinya. Karena dalam jiwanya, dalam dirinya itu sudah tertanamkan jiwa berani dan jiwa jujur, maka itu akan terrealisasi dalam kehidupannya dalam berbuat baik seperti itu. Baik itu apakah terhadap diri sendiri, orang lain, keluarga, masyarakat, ataupun terhadap segala yang ada di lingkungannya. Itu sampai di sini ada yang ditanyakan? Ya, kita lanjutkan. Dan tanda-tanda orang yang memiliki sifat syaja'ah. Oke. Pertama itu ada perasaan takut hanya kepada Allah. Jadi orang yang memiliki syaja'ah ini, dia akan takut. Takut kenapa? Ketika dia menyampaikan kebenaran, maka keberanian yang dilakukannya itu apakah akan disampaikannya dengan dengan kejujurannya tadi, ataukah dengan sesuai dengan yang dihadapinya, maka dasarnya hanya pada Allah. Jika dia berbohong, maka dia akan dapat hukuman dari Allah. Jika dia menyampaikan apa yang sebenarnya, maka tidak ada permasalahan, gitu kan? Sehingga jika dia menyampaikan kebohongan, maka rasa takut dan rasa cemas itu akan muncul, karena dia cemas bahwasanya Allah nanti akan menghukumnya karena tidak memberikan kesaksian yang benar. Kemudian yang kedua adalah lebih mencintai kehidupan akhirat dibanding duniawi. Pertimbangannya sini adalah orang yang sifat syaja'ah ini, dia lebih mengutamakan kehidupan akhirat, sehingga ketika diberikan suapan seperti yang sampaikan tadi kan, dalam memutuskan perkara atau memberikan kesaksian, dia diminta untuk memberikan kesaksian yang salah dengan iming-iming ini uang sekian, dengan iming-iming ini jabatan ini dan segala macamnya. Namun bagi orang yang memiliki sifat syaja'ah ini tidak menjadi patokan, karena bahwasanya baginya itu adalah kehidupan akhirat. Jadi kehidupan dunia apakah uang, jabatan, segala macamnya itu tidak akan jadi patokan dan tidak akan menjadi landasan dia dalam memberikan kesaksian ataupun pernyataan dan keadilan, kan? Sehingga yang terpenting baginya apa yang benar itu yang disampaikan. Kemudian yang ketiga adalah adanya perasaan tidak takut mati. Perasaan tidak takut mati itu seperti yang disampaikan tadi, kebanyakan orang dalam memberikan kesaksian itu banyak akan merasakan apakah
setelah memberikan kesaksian itu nyawanya terancam, ya kan, atau keluarganya terancam, ataupun kehidupannya kedepannya itu akan bermasalah, itu tidak akan jadi patokan baginya, karena segala macam dan segala urusannya itu diserahkan kepada Allah SWT. Dengan landasannya adalah takut hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Karena ancaman dari orang lain maka tidak ada pertimbangan lain kecuali hanya kepada Allah SWT. Kemudian yang keempat adalah tidak pernah ragu dengan kebenaran. Jadi jika Anda menyampaikan kebenaran dan menerima kebenaran sesuai dengan landasan dan dasar yang sesuai, maka ini tidak ada bantahan baginya, karena itu yang benar memang yang benar. Kemudian yang kelima adalah tidak mudah terpengaruh dengan materi. Nah, ini sejalan yang kita sampaikan tadi, tidak mudah terpengaruh dengan materi seperti keuangan, suapan dan segala macamnya, itu tidak jadi pengaruh baginya. Dan yang terakhir adalah terbiasa bertawakal, kemana orang yang sejak ini akan terbiasa berserah diri kepada Allah, baik itu dalam kehidupannya ataupun dalam bagaimana kedepannya dan keputusan setelah itu, maka dia akan tetap bertawakal kepada Allah SWT. Ada pertanyaan? Ya. Kita lanjutkan yang hikmah. Ya. Hikmah dari sifat seja'ah. Ya. Dari kita, namanya sifat seja'ah ini merupakan sifat yang dimiliki oleh seseorang, yang ada dalam diri seseorang, berani dan teguh pendirian dalam menyampaikan segala hal. Kemudian hikmah dari sifat seja'ah ini adalah dia akan jadi sifat tanggap. Cepat tanggap apa? Artinya ketika orang memiliki sifat seja'ah dan berani, itu dia tidak akan berpikir dua kali dalam bertindak ataupun dalam memberikan kesaksian yang benar ataupun memberikan kesaksian yang salah, sehingga dia tidak memikirkan apakah setelah memberikan kesaksian ini dia akan terancam ataupun dia akan terkena musibah ataupun bagaimananya. Itu tidak akan menjadi patokan bagi dirinya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah perkasa dan berani dalam kejujuran. Seorang yang memiliki sifat seja'ah ini, seperti yang disampaikan tadi, dalam dirinya sudah ada berani, sehingga dalam bertindak dan dalam berbuat itu akan selalu ada rasa berani, sehingga dia tidak akan mudah goyah dan tidak akan mudah terpengaruh dengan segala macam. Kemudian yang ketiga, sifat hikmah dari seja'ah ini adalah memaafkan. Nah, intinya di sini seorang yang bersifat seja'ah, di sisi lain dia sebagai orang yang berani, ya kan, dia juga akan memaafkan kesalahan orang lain. Di sini yang letak kemudian orang seja'ah tadi memiliki sifat-sifat yang bisa berbuat baik. Ya, dia memiliki sifat memaafkan kesalahan orang lain, dan juga jalan yang kita sampaikan, dia mampu menyampaikan dan meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan. Dan yang keempat adalah istiqomah dengan keputusan. Jadi orang yang seja'ah ini nilai berani, selain dari berani ya, dia tidak hanya menyampaikan kebenaran kemudian besoknya berubah lagi penyampaiannya. Itu tidak memiliki sifat orang seja'ah. Tapi orang yang seja'ah itu akan memiliki istiqomah. Apa yang sudah dikatakannya dari awal, maka itu yang akan dituntutnya dan itu yang akan dipegang. Ini sudah kaitannya dengan ciri-ciri tadi ya. Orang yang istiqomah itu adalah orang yang seja'ah. Kemudian yang kelima adalah mampu menahan amarah. Jadi seorang yang seja'ah ini, dia juga mampu menahan amarah, seperti yang disampaikan, berani terhadap menyampaikan kebenaran dan juga berani meredam amarah sendiri. Nah, karena disinilah inti berbuat baik seorang yang memiliki sifat seja'ah tadi, tidak hanya berani dalam menyampaikan permasalahan ataupun menyampaikan sebuah kesaksian, tapi dia juga berani dalam mengontrol dirinya. Oke, lanjutkan. Menerapkan sifat seja'ah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang pertama adalah berterus terang dalam menyampaikan. Jadi dalam kita menerapkan sifat seja'ah dalam kehidupan sehari-hari ini, misalnya anak bapak semuanya kan berterus terang dalam menyampaikan kebenaran. Seandainya ini permasalahannya sering dijumpai di rumah ya, ketika kita disuruh pergi ke warung oleh ibu ya atau mama, kemudian di perjalanan nanti uangnya dibeli es krim, ya kan gitu. Permasalahannya seperti ini gitu kan. Nah, apa ada yang seperti itu di sini? Ada ya, ada. Jadi berterus terang dalam menyampaikan kebenaran, kita harus berterus terang bahwasanya uang yang harusnya dibelikan ke minyak tadi itu dibelikan ke es krim. Nah, di sini sifat seja'ahnya di sini.
beraninya dalam mengakui kesalahan, beraninya dalam menyampaikan kebenaran bahwasanya yang dilakukan itu salah. Nah, seperti itu. Lanjut adalah memegang rahasia. Ini juga sering kita temui dalam kehidupan sebaya ya. Karena seumuran anak bapak ini pasti sering curhat-curhatan nih ya. Iya, ya, pasti gitu. Jadi kita yang menerima ataupun yang menyampaikan curhatan kita kepada teman itu harus bisa menjaga rahasia. Karena kalau sudah menjaga rahasia berarti kita sudah menerapkan sifat saja ini dalam kehidupan sehari-hari. Rahasianya seperti apa? Misalnya teman ini berkelahi semacamnya kan. Kemudian dia curhat kepada kita. Ya jangan kita sampaikan pula, tapi kalau kita sampaikan yang baik dengan tujuan adalah mendamaikan, itu tidak jadi masalah. Tapi seringnya itu menyampaikan apa yang ada dari realitanya kan. Sehingga muncul lagi perdebatan, bahkan malah semakin parah gitu. Jadi diharapkan jangan seperti itu ya. Nah, kemudian lanjut yang ketiga adalah bersikap objektif pada diri sendiri. Jadi selain kita bisa menilai diri orang lain, kita juga harus mampu menilai diri kita. Ya, seandainya kita melakukan kesalahan, ya sadar saja itu kesalahan kita, gitu kan. Kebanyakan seperti yang disampaikan tadi dalam kehidupan sehari-hari kita sering lempar batu sembunyi tangan, ya kan? Ya, ketika kita yang berbuat kemudian diam saja. Nanti ketika teman yang ditanya, iya dia bu, pak, ya kan? Seperti itu. Jadi diharapkan itu tidak terjadi lagi. Karena kalau ini masih terjadi, berarti kita belum menerapkan sifat sajaah, gitu kan? Dan nanti dalam menguasai diri saat marah. Nah, ini intinya. Kalau kita sudah mampu menguasai diri ketika kita marah, ketika kita emosi kita itu lagi meluap-luap, maka kontrol diri itu harus ada. Karena seorang yang menerapkan sifat sajaahnya akan mampu menguasai dirinya. Apakah dia marah, maka hindarilah marah tersebut. Dan seandainya dia sedang bertikai dengan dua orang, maka segeralah menjauh supaya permasalahan dan marahnya itu bisa meredam. Kemudian yang terakhir adalah mengakui kesalahan. Jadi di sini kaitannya, kalau kita melakukan kesalahan dan sudah berani mengakui kesalahan, seperti dalam pertikaian tadi, kita marah, atau yang kita marahkan itu adalah kesalahan kita, gitu kan? Tapi karena ingin membela diri, sehingga berani juga untuk marah. Nah, sehingga ceritanya di sini lagi, apakah mengakui kesalahan? Ketika kita sedang mengakui kesalahan, maka pertikaian dan marah yang kita hadapi tadi itu akan cepat terselesaikan. Dan jika hal ini masih banyak lagi perbuatan atau tindakan-tindakan lain yang bisa kita lakukan sebagai cerminan dari sifat sajaah yang bisa kita lakukan. Oke, itu saja untuk pertemuan hari ini, untuk materi yang Bapak sampaikan. Jikalau ada pertanyaan dari anak Bapak, silakan. Jikalau tidak, berarti Bapak yang beri tugas ya. Ya Pak, beri tugasnya katanya apa? Ya, namanya kita sekolah ya sekali-sekali tugas sama Bapak kan. Kan sama Bapak maksudnya cuma 1 kali seminggu ya. Ya Pak. Ya, jadi masih ada waktu 6 hari lagi untuk mengerjakan tugas. Tidak. Ya, tugasnya setelah ini Bapak akan sampaikan kepada kelompok. Kita kerjakan tugas kelompok ya. Jadi masing-masing kelompok nanti akan Bapak bagi. Silakan kerjakan sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi adalah anak-anak Bapak nanti diskusi di dalam kelompok. Kemudian nanti tunjuk siapa leadernya atau siapa pemimpin dari kelompok tersebut. Maka dia akan bertugas sebagai sebagai pemateri di kelompok lain pada tujuan pembelajaran yang didapatkannya. Mungkin itu saja untuk tugasnya, silakan dikerjakan dan diharapkan untuk minggu depan itu sudah bisa kita cobakan siapa kelompok mana yang akan menjelaskan terlebih dahulu kepada kelompok yang lain. Mungkin sekian dari Bapak untuk hari ini dan terima kasih atas perhatian. Untuk selanjutnya silakan kuasai lagi materi sesuai yang Bapak sampaikan tadi dan kuasai juga tugas-tugas yang sudah diberikan. Oke, itu saja Bapak simpulkan untuk materi kita hari ini adalah berani atau sajaah, berani membela kebenaran, baik itu sajaah yang ada ketika kita menghadapi permasalahan ataupun berani ketika kita melawan hawa nafsu diri sendiri. Mungkin itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.